Bro, dengerin ini baik-baik. Mayoritas pebisnis China lebih milih batal buka usaha daripada mulai dengan utang. Bukan karena mereka anti resiko, tapi karena buat mereka, utang di awal itu keputusan hidup yang bodoh. Tipik. Sekarang gue tanya ke lo, kalau hari ini lo pengen buka usaha, refleks pertama lo apa? Cari pinjaman. KTA, Pay Later, modal dari kartu kredit. Karena kita diajarin, asal berani mulai dulu. Dan ironisnya, keputusan itu sering jadi awal kehancuran, bukan awal kebebasan. Ini bukan soal mental lemah atau kurang ambisi. Ini soal sistem berpikir yang salah dari awal. Di satu sisi, kita yang sedang berjuang disuruh nekat. Di sisi lain, komunitas yang bisnisnya lintas generasi justru super konservatif di fase paling krusial, fase memulai. Fakta pahitnya, banyak usaha mati bukan karena produknya jelek, tapi karena kehabisan napas kas sebelum sempat belajar. Cash habis buat bayar cicilan. Fokus mental terkuras buat kejar setoran. Akhirnya, bisnis belum jalan, stres sudah permanen. Di video ini, gua gak mau jual mimpi. Gua mau bongkar logika dingin di balik satu prinsip sederhana. Uang tunai dulu, pertumbuhan belakangan. Kita bakal bedah cara mereka mengelola kas, memutar modal kecil tanpa utang, dan kenapa keputusan nunda justru bikin mereka lebih cepat menang. Lu bakal lihat, ini bukan rahasia mistis. Ini serangkaian keputusan sadar yang kelihatannya lambat, tapi brutal efektif. Dan kalau lu beneran pengen keluar dari hidup yang kejar-kejaran sama cicilan, bagian ini bisa jadi titik balik cara lu ngambil keputusan finansial. Kalau ini kena di kepala lu, kita lanjut ke akar masalahnya. Sebelum kita lanjut, gue pengen lo ngetik satu hal di kolom komentar. Tulis kota lu sekarang. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, atau kota kecil tempat lo lagi bangun mimpi. Biar gue tahu sejauh apa obrolan ini nyampe, dan biar lo sadar, lo gak sendirian. Sekarang kita bongkar musuh sebenarnya. Sejak lama, kita dicekokin asumsi kalau bisnis itu soal keberanian ambil utang. Padahal, data di Asia Tenggara nunjukin lebih dari setengah UMKM gagal di 2 tahun pertama. Dan penyebab terbesarnya bukan pasar, tapi arus kas yang mati karena cicilan. Gua kasih contoh simple. Lo pinjam 100 juta dengan cicilan 3 juta per bulan. Bisnis lo baru jalan, omset 15 juta, laba bersih mungkin 10%. Artinya, laba 1,5 juta. Bahkan sebelum mikir makan, lo sudah defisit 1,5 juta tiap bulan. Secara matematika, ini bukan bisnis. Ini lomba bunuh diri pelan-pelan. Sistem ini bikin kita kejebak ilusi asal mulai dulu. Bank senyum, fintech tepuk tangan, tapi risiko sepenuhnya di pundak kita. Sementara itu, komunitas China justru ngelawan arus. Mereka fokus hidup dari kas yang ada, bukan dari uang masa depan. Pertanyaannya bro, dari semua usaha di sekitar lo yang tutup, berapa yang mati karena utang? Tulis jawabannya. Dari sini, kita mulai bongkar logika yang benar-benar beda. Bro, sebelum kita masuk lebih dalam, gue minta satu hal. Jangan nonton ini sambil loncat-loncat. Duduk tenang. Turunin volume distraksi. Anggap ini obrolan serius antara gue dan lo soal keputusan finansial yang efeknya bisa lo rasain 5-10 tahun ke depan. Gak perlu setuju sekarang. Cukup dengerin sampai habis. Karena bagian ini bukan soal trik cepat. Ini soal cara berpikir yang begitu masuk ke kepala lo, bakal susah dihapus. Sekarang kita mulai dari konsep paling dasar yang sering disalahpahami. Modal itu bukan uang untuk mulai,
tapi uang untuk bertahan. Di banyak budaya bisnis China, uang pertama bukan dipakai buat ngejar untung, tapi buat memastikan mereka nggak mati duluan. Bayangin bisnis itu kayak orang nyebur ke laut. Utang itu bukan pelampung, utang itu beban besi di kaki. Selama lo belum bisa ngambang sendiri, nambah beban itu bukan berani, tapi nekat. Makanya, mereka punya satu prinsip yang kelihatannya sepele tapi ekstrim. Bisnis harus bisa jalan dari uang yang sudah ada di tangan, bukan uang pinjaman, bukan uang harapan, tapi uang nyata. Di sini banyak yang langsung kebakar emosinya. Kalau nunggu uang ada, kapan mulainya? Nah, ini titik pentingnya. Mereka nggak mikir kapan mulai, tapi bagaimana caranya belajar tanpa mati. Langkah pertama mereka hampir selalu kecil. Sangat kecil, kadang memalukan menurut standar kita. Jualan dari rumah, stok sedikit, margin tipis. Tapi satu hal dijaga mati-matian, arus kas positif sejak hari pertama. Artinya begini bro, setiap transaksi, sekecil apapun, harus ninggalin sisa uang di tangan. Bukan janji, bukan proyeksi, tapi sisa real yang bisa diputar lagi besok. Di tahap ini, tujuan mereka bukan scaling. Tujuan mereka adalah validasi hidup. Apakah produk ini laku? Apakah uang muter? Apakah pelanggan bayar tepat waktu? Kalau jawabannya iya, mereka ulangi. Pelan, konsisten, tanpa drama. Sekarang kita masuk ke konsep kedua. Perputaran lebih penting dari margin. Ini kebalikan dari nasihat motivasi yang sering lo denger. Banyak dari kita pengen margin besar, untung gede per transaksi. Tapi lupa satu hal, margin besar dengan perputaran lambat bikin kas kering. Sementara margin kecil dengan perputaran cepat bikin bisnis bernapas. Contoh nyata, lo jual barang untung 50.000 per item, tapi laku 10 sebulan, total 500.000. Sementara orang lain untung 10.000, tapi laku 300, total 3 juta. Yang kedua bukan cuma lebih untung, tapi punya ritme kas. Pebisnis China paham betul ini. Makanya mereka obsesif sama kecepatan uang balik ke tangan. Uang keluar hari ini harus ada jalan balik secepat mungkin. Di tahap awal, mereka bahkan rela ngalah di harga, selama satu syarat terpenuhi. Uang kembali utuh dan cepat. Karena uang itu bahan bakar buat putaran berikutnya. Sekarang, dengarkan baik-baik bagian ini bro. Ini penting. Mereka memisahkan uang menjadi dua dunia yang nggak boleh campur. Uang hidup dan uang usaha. Sekecil apapun usahanya, begitu uang usaha dipakai nutup gaya hidup, sistemnya rusak. Dan mereka sadar itu. Jadi sejak awal, bisnis diperlakukan seperti entitas terpisah. Kalau belum sanggup gaji diri sendiri, ya nggak digaji. Banyak bisnis kita mati bukan karena rugi, tapi karena diperah sebelum cukup umur. Masuk ke konsep berikutnya. Tidak ada ekspansi sebelum ritme stabil. Ini bertolak belakang dengan budaya pamer pertumbuhan. Mereka nggak buru-buru sewa ruko, nggak buru-buru nambah karyawan, nggak buru-buru kelihatan besar. Mereka nunggu satu hal, pola yang bisa diulang tanpa stres. Kalau 1 bulan masih bikin deg-degan bayar kebutuhan dasar, itu tanda sistem belum sehat. Dan sistem yang belum sehat kalau diperbesar, bukan tumbuh, tapi meledak. Makanya di fase ini, mereka fokus membangun kebiasaan, bukan skala. Kebiasaan mencatat, kebiasaan ngecek kas, kebiasaan tahu persis berapa uang masuk dan keluar. Bro, ini mungkin kedengerannya membosankan, tapi justru di kebosanan inilah fondasi dibangun. Mereka nyaman di fase yang orang lain pengen buru-buru lewatin. Sekarang gue pengen lo refleksi sebentar.
Selama ini, kalau mikir bisnis, yang pertama muncul di kepala lu apa? Untung besar? Atau sistem yang bikin lu tidur nyenyak? Karena di budaya ini, tidur nyenyak itu indikator sehat. Kalau bisnis bikin lu susah tidur, ada yang salah. Di akhir bagian ini, gue pengen lu pegang satu logika sederhana. Utang itu bukan alat belajar, tapi alat percepatan. Dan percepatan cuma aman kalau sistem dasarnya sudah stabil. Kalau lu masih nyimak sampai sini, bagus. Artinya kepala lu lagi kebuka. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk lebih dalam ke strategi yang lebih teknis dan anomali yang sering bikin orang salah paham soal anti utang. Tetap di sini, jangan lompat. Karena yang berikutnya justru bagian yang paling sering dipelintir orang. Bro, sebelum kita masuk lebih teknis, gue pengen lo jujur sebentar sama diri sendiri. Dari semua yang udah kita bahas barusan, bagian mana yang paling bikin lo keganggu? Tulis di komentar. Bukan buat debat, tapi buat refleksi. Karena biasanya, yang bikin kita nggak nyaman, justru bagian yang paling relevan. Sekarang kita lanjut ke lapisan yang lebih dalam. Di titik ini, banyak orang salah paham dan akhirnya nyimpulin, oh, berarti orang China itu anti utang total. Ini keliru. Mereka bukan anti utang. Mereka anti utang sebelum waktunya. Utang buat mereka itu kayak turbo, bukan mesin utama. Dan turbo cuma dipasang kalau mesin dasarnya sudah stabil, suhu terkontrol, dan pengemudinya ngerti cara ngerem. Masalahnya, banyak dari kita pasang turbo di mesin yang masih bocor oli. Di praktiknya, mereka baru pertimbangkan utang kalau 3 hal ini sudah kejadian secara konsisten. Pertama, usaha sudah menghasilkan arus kas positif minimal beberapa siklus, bukan 1 bulan hoki. Kedua, kebutuhan hidup pribadi tidak bergantung pada uang usaha. Ketiga, mereka tahu persis utang itu dipakai buat apa dan baliknya dari mana. Kalau salah satu aja belum beres, utang dianggap racun. Sekarang kita bahas anomali yang jarang diomongin. Banyak usaha kelihatannya sehat di omset, tapi sebenarnya sakit di kas. Ini yang disebut ilusi pertumbuhan. Omset naik, tapi uang gak pernah ngendap. Contoh sederhana, lu jualan grosir, omset ratusan juta, tapi pembayaran mundur 30-60 hari. Sementara lu harus bayar supplier di depan. Di atas kertas, lu besar. Di rekening, lu ngos-ngosan. Di sini, budaya China sangat ketat. Mereka lebih milih transaksi kecil tapi bayar cepat, daripada transaksi besar tapi uangnya gantung. Buat mereka, uang di tangan hari ini lebih bernilai daripada janji uang besar bulan depan. Kalau lu ngalamin atau pernah ngalamin masalah piutang macet, tulis pernah di komentar. Ini kejadian lebih umum dari yang orang kira. Sekarang kita masuk ke teknik yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya brutal. Penahanan diri dari ekspansi emosional. Banyak keputusan bisnis kita bukan didorong data, tapi ego. Baru rame dikit, langsung pengen sewa tempat. Baru laku, langsung nambah varian. Baru ada untung, langsung ngerasa ini waktunya gas. Di komunitas China, keputusan besar jarang diambil pas lagi seneng. Justru ditunda. Mereka nanya, kalau kondisi ini turun 30%, masih aman nggak? Kalau jawabannya belum, ekspansi ditahan. Ini bukan pesimis, ini disiplin.
Mitos lain yang sering bikin orang kejebak adalah anggapan bahwa kalau nggak utang, kalah cepat. Faktanya, banyak bisnis yang kalah bukan karena lambat, tapi karena tumbuh di arah yang salah. Mereka lebih milih terlambat sedikit tapi hidup lama, daripada cepat tapi pendek umur. Sekarang kita bahas satu kontradiksi menarik. Di luar, orang lihat pebisnis China itu agresif. Tapi di dalam, mereka super defensif soal kas. Agresif di negosiasi, defensif di struktur uang. Mereka bisa keras di harga, tapi lembut sama kas. Mereka bisa tahan gengsi, tapi nggak tahan kas bocor. Dan ini kebiasaan yang dilatih bertahun-tahun. Bahkan dari usaha keluarga kecil, anak-anaknya dilibatkan ngitung, ngelihat uang muter, bukan cuma disuruh jualan. Bro, gua pengen lu mikir. Selama ini, keputusan finansial lu lebih sering dipandu rasa takut ketinggalan atau rasa aman jangka panjang? Jawaban lu di komentar bakal ngebantu banyak orang yang lagi di fase sama. Sekarang, poin penting sebelum kita masuk ke penerapan praktis nanti. Strategi ini sering dibilang terlalu lambat oleh orang yang belum pernah bangun sistem. Tapi buat mereka yang sudah kelelahan sama stres finansial, ini justru cara bernapas. Mereka sadar satu hal, bisnis itu maraton. Dan utang di awal sering bikin orang sprint tanpa napas. Kalau sampai titik ini lu masih nyimak, berarti lu bukan cuma pengen uang, lu pengen kendali. Dan itu mindset yang beda level. Di segmen berikutnya, gua bakal turunin semua ini ke level lapangan. Bukan teori. Tapi langkah harian yang bisa lu jalanin, bahkan kalau modal lu kecil dan kondisi hidup lagi ketat. Sebelum lanjut, drop satu komentar. Lu lagi di fase mikir mulai, lagi jalan, atau lagi berantakan? Dari situ, kita lanjut dengan strategi yang paling relevan buat kondisi lu sekarang. Bro, di titik ini gue pengen lu ngerasa satu hal dulu. Bukan semangat kosong, tapi rasa lega. Karena apa yang lagi kita bahas ini masuk akal, relevan sama hidup lo sekarang, dan yang paling penting, bisa lo jalankan tanpa harus korbanin kewarasan. Kalau dari tadi kepala lo manggut-manggut, itu bukan kebetulan. Itu karena strategi ini memang dirancang buat kita yang sedang berjuang, bukan buat orang yang hidupnya sudah longgar. Sekarang kita turunin ke level harian. Langkah pertama, lu harus bikin satu keputusan yang kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Hentikan ide bisnis harus kelihatan serius dari luar. Serius itu bukan ruko, bukan logo mahal. Serius itu harus kas rapi. Mulai dari skala yang bikin lo masih bisa bernapas. Jualan dari rumah, online, titip, apapun bentuknya, selama satu syarat terpenuhi. Setiap transaksi, ninggalin sisa uang di tangan lo. Di fase awal, aturan mainnya cuma satu. Jangan keluarin uang sebelum ada uang masuk. Bukan sebaliknya. Ini kebalikan dari kebiasaan banyak orang. Kedua, lo perlu bikin kolam kas aman. Ini bukan tabungan gaya hidup. Ini uang usaha yang fungsinya satu. Bikin bisnis nggak mati mendadak. Target awalnya sederhana. Cukup buat nutup operasional 2-3 bulan tanpa pemasukan. Banyak pebisnis China nggak langsung mikir untung pribadi. Mereka mikir, kalau besok sepi, usaha gue masih hidup nggak? Kalau jawabannya iya, mereka tenang. Dan ketenangan itu Asep. Langkah berikutnya, atur ritme uang masuk. Jangan terjebak ego omset.
fokus ke transaksi yang cepat balik. Lebih baik jual 100 kali kecil daripada 1 kali besar tapi nunggu dibayar. Kalau lo pegang usaha jasa, atur sistem DP. Kalau jual barang, tekan waktu tempo. Ini bukan pelit, ini bertahan hidup. Sekarang bagian yang sering bikin orang gagal konsisten. Disiplin gak ngambil uang usaha buat nutup emosi pribadi. Lagi capek, pengen reward. Lagi stres, pengen healing. Semua itu valid, tapi jangan pakai kas usaha. Pisahin rekening, pisahin mental. Kalau bisnis belum sanggup gaji lo, artinya bisnis belum cukup dewasa. Di budaya ini, banyak orang rela hidup sederhana lebih lama demi satu hal, kontrol jangka panjang. Masuk ke langkah yang lebih advance. Catat arus kas harian. Bukan buat akuntan, buat kesadaran. Lo harus tahu uang lo habis kemana, bahkan receh. Bukan karena lo miskin, tapi karena lo lagi bangun sistem. Sekarang, soal ekspansi. Jangan nambah apapun sebelum satu pertanyaan ini kejawab jujur. Kalau omset turun 30%, gue masih aman. Kalau belum, tahan. Ini bukan takut, ini cerdas. Di titik ini, gue pengen lo sadari sesuatu. Strategi ini bukan bikin lo kaya cepat, tapi bikin lo nggak miskin lama. Dan buat banyak orang, itu justru solusi yang selama ini dicari. Karena masalah terbesar kita bukan kurang ide, tapi hidup yang terus-menerus di ujung napas. Manfaatnya pelan tapi nyata. Tidur lebih nyenyak, keputusan lebih jernih. Bisnis nggak lagi terasa kayak ancaman, tapi alat. Hambatan pasti ada. Godaan pamer, tekanan lingkungan, cerita sukses instan orang lain. Di saat itu, ingat satu hal. Yang lo bangun ini bukan buat dipuji, tapi buat bertahan. Kalau lo jalanin ini konsisten, pelan-pelan posisi lo berubah. Dari dikejar uang, jadi ngatur uang. Dari reaktif, jadi strategis. Dan kalau lo ngerasa, ini kayak jawaban dari kebingungan gue selama ini, itu tanda lo lagi nemu pijakan yang bener. Di bagian terakhir nanti, gue bakal rangkum semuanya dan nutup dengan satu sudut pandang yang mungkin gak populer, tapi jujur dan membebaskan. Tetap di sini. Ini penutup yang penting. Bro, sekarang kita tarik nafas sebentar dan tarik garis besarnya. Dari awal sampai sini, satu benang merahnya jelas. Masalah kita bukan kurang kerja keras, bukan kurang mimpi, tapi terlalu sering salah ambil urutan keputusan. Kita diajarin ngejar pertumbuhan dulu, padahal fondasinya belum kuat. Sementara budaya bisnis China ngajarin kebalikannya. Amankan kas, jaga napas, bangun ritme, baru bicara percepatan. Mereka nggak menang karena lebih pintar, tapi karena lebih sabar di fase yang paling berbahaya. Lu sekarang sudah pegang senjatanya. Cara mikir soal uang, cara nahan ego, cara muter modal tanpa nyekek diri sendiri. Ini bukan janji kaya instan. Ini peta supaya lu nggak nyasar dan kelelahan di tengah jalan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, lo sadar, kebebasan finansial itu bukan soal seberapa besar yang lo kejar, tapi seberapa kecil stres yang lo izinkan masuk ke hidup lo. Perubahan gak datang dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang konsisten dan sadar. Sekarang gue pengen lo lakuin satu hal. Tulis di komentar satu kebiasaan finansial yang mau lo ubah mulai minggu ini. Bukan buat gua, buat diri lo sendiri.
Kalau video ini bikin cara pandang lo geser 1 derajat aja, share ke orang yang lagi berjuang bareng lo. Kita bangun ekosistem yang lebih waras. Ingat bro, uang itu alat. Dan alat harusnya lo yang pegang, bukan sebaliknya.